Pernah dengar tentang Rust? Bahasa pemrograman yang lagi jadi primadona di kalangan developer ini nih, dan digadang-gadang sebagai bahasa pemrograman yang paling cepat dan paling aman di planet ini. Tapi apa sih sebenarnya Rust itu? Teman-teman udah pada tahu belum nih? Dan kenapa banyak developer di seluruh dunia mulai beralih ke Rust? Mari kita bahas tuntas di video ini. Jadi, bahasa pemrograman Rust ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Graydon Hoare di tahun 2006. Nah, proyek ini sangat berkembang pesat dan sangat melejit ketika dikembangkan atau disupport langsung oleh Mozilla di tahun 2009. Dan tepat di tanggal 15 Mei 2015, bahasa Rust ini secara resmi diperkenalkan secara ofisial ya ke publik dengan versi yang pertamanya, yaitu versi 1.0. Rust ini dirancang untuk menjadi bahasa pemrograman yang cepat ya, mirip kayak C atau C++, tapi dengan tingkat keamanan dan arsitektur bahasa pemrograman yang lebih modern. Dengan slogannya yang ikonik yaitu Memory Safety Without Garbage Collection. Nah, jadi dengan Rust ini memungkinkan untuk kamu menulis kode dengan high performance tanpa khawatir bug atau crash, yang sering muncul biasanya gara-gara masalah memori. Nah, ini sangat-sangat jadi solusi ya untuk para developer khususnya yang ingin performa bahasa pemrogramannya yang ngebut tapi tanpa kompromi sedikit pun dari sisi keamanan. Nah, tapi kenapa sih Rust ini jadi spesial banget sampai-sampai banyak developer yang saat ini mulai beralih ke Rust? Setidaknya ada 3 alasan ya yang menjadikan Rust ini begitu sangat spesial. Yang pertama yaitu tentu kecepatannya ya, yang menyaingi kayak C atau C++. Karena Rust ini dikompilasi langsung di dalam sebuah machine code. Ya, jadi performanya bisa mirip-mirip kayak bahasa C atau C++. Yang kedua, Rust ini memiliki memory safety. Rust ini menggunakan ownership system ya, yang memungkinkan kode ini bebas dari error memori, seperti contohnya itu null pointer atau data race. Yang ketiga yaitu karena concurrency. Rust ini sangat-sangat handal ya untuk menghandle yang namanya itu multi-threading tanpa bikin developer pusing sama sekali. Intinya sih simpelnya ya, Rust ini mirip kecepatannya kayak C++ atau C, tapi keamanannya itu setingkat kayak Python. Siapa sih yang nggak mau performa kayak gitu kan? Penulisan kode Rust ini juga sangat simpel ya dan sangat mudah untuk dipahami. Seperti contohnya di sini kita membuat Hello World ya. Cuma dengan beberapa baris kode kita sudah bisa menjalankan program yang kita buat. Nah, walaupun kelihatannya simple banget kayak contoh tadi Hello World, tapi Rust ini bisa digunakan untuk proyek dengan skala besar dan kompleks. Nah, sekarang kita bahas nih, Rust ini biasanya dipakai untuk apa aja sih? Jawabannya banyak banget ya. Rust ini bisa digunakan ke berbagai platform. Contohnya aja nih, Rust ini bisa digunakan untuk pengembangan sistem operasi yang berbasis kernel Linux dan juga sistem operasi Redux. Contoh lainnya, Rust juga bisa digunakan untuk pengembangan web, khususnya di bagian back-end-nya. Rust bisa digunakan untuk pengembangan back-end yang super cepat. Salah satunya ada framework untuk web ya menggunakan Rust, yaitu framework Actix dan Rocket. Nah, jadi buat yang tertarik bikin back-end pakai Rust, ini bisa banget pakai framework tersebut. Selain itu, Rust juga bisa digunakan untuk bikin game ya, game development. Ya karena tadi performanya tinggi, jadi cocok banget lah buat bikin game-game yang modern untuk saat ini. Lalu juga yang spesial, ternyata Rust ini bisa digunakan untuk bikin blockchain juga, atau mata uang kripto ya, cryptocurrency. Sebagai contoh, banyak proyek blockchain yang menggunakan Rust, salah satunya yaitu Solana sebagai cryptocurrency. Nah, Solana ini juga pakai bahasa pemrograman Rust. Lalu juga Rust bisa digunakan untuk IoT ya, dan embed system. Jadi selain untuk software ya, kayak tadi misalnya bikin web, bikin game, Rust juga bisa digunakan untuk hardware. Jadi ini bahasa pemrograman yang versatil banget gitu ya. Jadi bisa masuk ke segala macam platform. Lalu juga yang bikin terasa sangat spesial, Rust ini juga banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Amazon, Dropbox, dan perusahaan raksasa yaitu Microsoft. Perusahaan tersebut udah mulai menggunakan Rust untuk berbagai proyek yang mereka kerjakan. Tapi balik lagi nih, sesuai judul video ini, kenapa Rust itu bisa sangat cepat? Bahkan bisa lebih cepat dari bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau kita lihat nih dari alasan-alasan yang tadi, setidaknya Rust ini ada 3 alasan ya yang bisa bikin kenapa Rust itu bisa cepat banget. Yang pertama yaitu Zero Cost Abstraction. Zero Cost Abstraction ini maksudnya fitur high level yang ada di Rust ini tidak mengorbankan performa sedikit pun dari bahasa pemrograman tersebut. Beda ya, tidak seperti bahasa pemrograman yang lain yang mungkin mengorbankan ke segi performa. Yang kedua tadi ya, balik lagi di sini Rust menggunakan ownership system. Jadi manajemen memori di Rust ini otomatis tanpa garbage collector. Ini jadinya bikin Rust bisa lebih cepat daripada Python maupun Java gitu. Yang ketiga, ya tentu ya kompilasi yang sangat-sangat efisien, yang sangat simple. Karena Rust ini langsung dikompilasi ke dalam sebuah machine code.
Jadi ya balik lagi, Rust ini mempunyai performa yang sangat maksimal, lebih cepat daripada bahasa pemrograman yang ada saat ini, bahkan mirip-mirip kayak C atau C++, dan tentu dengan tingkat keamanan yang seperti Python gitu, yang tingkat keamanan yang tetap stabil gitu. Balik lagi, ini Rust ini cocok untuk siapa? Mungkin tidak cocok ya untuk semua orang, apalagi untuk pemula mungkin. Rust ini cocok tentunya untuk kamu yang pengen punya sistem dengan kecepatan yang tinggi, namun dengan tingkat keamanan yang tinggi juga. Nggak ada yang harus dikorbanin gitu. Bisa juga nih untuk kamu yang sebagai seorang backend developer yang mengeluh ya tentang performa bahasa pemrograman, mungkin yang kalau kodenya udah kompleks gitu, biasanya agak lambat. Nah, teman-teman backend developer bisa menggunakan Rust ini supaya kode yang dibuat di backend bisa berjalan lebih cepat. Biar bikin server backendnya tuh lebih cepat lah, lebih wus-wus gitu ya. Terus juga Rust ini cocok ya untuk developer blockchain yang bikin blockchain gitu. Ini cocok banget juga karena Rust juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, jadi itu tadi beberapa alasan ya kenapa Rust ini bisa jadi bahasa pemrograman yang bisa dikatakan tercepat saat ini di planet ini gitu ya. Dan sekarang kita udah tahu lah ya alasan dibalik spesialnya Rust dan kenapa bisa dinobatkan sebagai bahasa pemrograman yang paling cepat di planet ini. Gimana nih menurut pendapat kamu? Boleh ya tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Apakah layak Rust ini jadi bahasa pemrograman di masa depan? Menarik ya. Jangan lupa like kalau suka video ini, komen juga kalau ada pendapat lain atau ide video lainnya yang ingin gue buat. Share ke teman-teman kalian supaya dapat insight dari video ini. Subscribe juga ke channel Kode Politan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kode Politan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mending jadi solusi.